Kita hidup di masa yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, benar sekali. Kita bahkan khawatir akan berada di situasi seperti ini di Amerika, di mana orang Yahudi benar-benar harus takut nyawa mereka terancam. Ada 600 organisasi Yahudi yang kita ketahui yang memerangi antisemitisme. Dan apakah mereka berhasil memeranginya? Tidak. Dan hari ini saya di sini di Quarter wawancara bersama teman saya, Tila Valek-Levy, yang merupakan seorang aktivis luar biasa di bidang pendidikan, politik, dan budaya, dan juga seorang yang ditunjuk oleh Presiden untuk Museum Peringatan Holocaust. Tila, kamu sudah menghabiskan seluruh musim panas di sini. Kamu selalu melakukan hal-hal luar biasa. Tapi saya ingin mulai dan berbicara denganmu tentang peran yang diberikan Presiden Trump kepadamu, yaitu di Museum Peringatan Holocaust ini yang menurut saya mengarah pada pekerjaan yang lebih luas yang perlu dilakukan untuk melawan antisemitisme. Dan saya tahu kamu orang Amerika, lahir di sana. Bagaimana pandanganmu saat ini, terutama dalam peran barumu ini? Pertama-tama, saya sangat merasa terhormat memiliki peran ini. Presiden, satu-satunya cara untuk bisa masuk ke dewan ini adalah melalui penunjukan presiden. Jadi ini adalah sesuatu yang tidak pernah saya pikirkan atau bahkan impikan, tapi beberapa teman mengajukan nama saya dan saya terpilih. Bagus sekali. Jadi saya sangat merasa terhormat memilikinya. Ini adalah tanggung jawab yang besar. Nenek saya juga seorang penyintas Holocaust. Kami tumbuh besar dengan semua ceritanya. Saya tidak pernah ikut March of the Living karena beliau tidak mengizinkan kami. Dan beliau, alhamdulillah, sekarang berusia 96 tahun. Dan beliau berkata, selama masih hidup, beliau tidak ingin anak atau cucunya menginjakan kaki di Polandia. Suami saya juga berkata hal yang sama. Omong-omong, saya sudah pernah ke sana. Dia menolak pergi ke sana karena alasan yang sama. Lihat, saya belum pernah ke sana. Dan saya tidak tahu apakah misalnya 50 tahun dari sekarang ketika dia sudah tidak ada lagi. Apakah saya akan pergi atau tidak? Saya rasa itu tidak penting bagi saya untuk pergi. Saya tidak merasa perlu untuk pergi. Tapi saya pikir itu penting untuk anak-anak saya dan anak-anak mereka. Mereka tidak tumbuh besar dengan cerita-cerita nenek mereka. Tepat sekali. Jadi bagi saya yang berasal dari keluarga di mana nenek saya benar-benar bertahan hidup sebagai anak berusia 9 tahun di hutan bersama para partisan, lalu masuk ke ruang rapat yang mewakili keberlangsungan kisah ini, itu adalah kehormatan yang luar biasa. Tapi juga tanggung jawab yang sangat besar. Iya. Ada orang-orang luar biasa di dewan ini. Ada pemimpin Yahudi, senator non-Yahudi, pejabat terpilih. Sungguh, ini adalah dewan yang besar dan beragam secara budaya yang membahas segala hal. Jadi yang utama untuk Museum Holocaust adalah menjaga kisah para penyintas dan orang-orang itu, serta akses yang kita miliki terhadap kisah-kisah ini. Baik melalui informasi yang dikumpulkan oleh tentara Amerika setelah mereka merebut kem-kem tersebut, maupun dari para penyintas itu sendiri. Dan koleksi terbesar dari segala jenis artefak atau memorial dari Holocaust dimiliki oleh Museum Holocaust. Dan ada gudang di luar lokasi yang sebenarnya belum pernah saya kunjungi, di mana mereka menyimpan segala sesuatu, mulai dari pakaian orang-orang hingga foto-foto. Dan semua itu menjadi bagian dari museum ketika mereka dipamerkan secara bergiliran. Sekarang, hari ini, kita hidup di masa di mana kita tidak pernah menyangka, Tepat sekali. membayangkan, bahkan khawatir bahwa kita akan berada di Amerika, di mana orang Yahudi benar-benar harus takut akan keselamatan mereka. Aku tahu, ini memang selalu kukatakan saat tumbuh besar di Eropa. Selalu ada ketegangan antara menjadi seorang Yahudi dan menjadi orang Eropa. Selalu ada sejarahnya. Tapi Amerika tidak pernah seperti itu. Tidak pernah. Menjadi Yahudi hanyalah bagian dari mosaik atau melting pot atau budaya. Lihat, saya lahir dan besar di Miami. Sampai hari ini saya bisa bilang bahwa saya belum pernah mengalami antisemitisme secara langsung. Sama sekali. Tapi anak-anak saya pernah mengalaminya. Di mana? Bukan di Miami, tapi saat mereka bepergian ke tempat lain, seperti New York. Wow. Jadi sangat menyedihkan bagi saya bahwa hanya 2 generasi kemudian kita sudah berada di posisi yang sama seperti saat orang Jerman memulainya pada tahun 1930-an. Iya. Museum ini sangat serius menangani hal ini dan melakukan banyak upaya untuk melawan antisemitisme baik secara online maupun di sekolah-sekolah. Dengan memberikan edukasi dan mendidik para guru sekolah negeri, siswa, serta membekali masyarakat, terutama di tingkat sekolah menengah atas, sebelum mereka bahkan masuk ke perguruan tinggi. Ya. Untuk bisa memahami bukan hanya antisemitisme, tetapi juga kebencian. Ya. Apa artinya itu? Dan seperti apa bentuknya? Dan itulah yang sedang kita alami sekarang. Sangat menakutkan. Masalahnya adalah ada 600 organisasi Yahudi yang kita ketahui yang memerangi antisemitisme. Dan apakah mereka berhasil memeranginya? Tidak. Kenapa, Tila? Kenapa? Saya percaya bahwa ini lebih besar dari kita.
Antisemitisme itu sesuatu yang negatif, buruk, kekuatan yang memang sudah ada. Ya, itu saja, benar. Itu adalah sebuah penyakit. Itu tidak pernah benar-benar hilang. Dan kita tidak bisa menyembuhkannya. Iya. Dan aku tidak berpikir kita perlu fokus untuk menyembuhkannya. Menurutku, pendidikan adalah nomor satu. Harus menjadi fokus kita. Bukan hanya di dunia non-Yahudi, tapi juga di dunia Yahudi. Ketika ada anak-anak Yahudi, ya, yang tidak tahu asal-usul mereka, yang malu menjadi Yahudi, atau bahkan tidak membela diri mereka sendiri dalam situasi apapun sebagai orang Yahudi. Atau yang lebih parah lagi, mereka ikut berbaris untuk Students for Justice of Palestine. Disitulah kita gagal pada anak-anak kita sendiri, dan sekarang kita juga gagal pada anak-anak generasi berikutnya. Jadi, daripada fokus melawan antisemitisme, dengarkan, ya, orang-orang yang melakukan kesalahan, yang membahayakan orang lain, memang seharusnya ditangkap. Mereka harus diproses secara hukum. Kita tinggal di Amerika Serikat, ada undang-undang yang melindungi kaum minoritas. Sayangnya, tidak di semua tempat Yahudi dianggap sebagai minoritas seperti yang kita lihat minggu ini di California. Tapi harus ada konsekuensi. Saya tidak berpikir bahwa organisasi Yahudi kecil dan beberapa eksekutif saja yang harus menggalang dana dari 50 keluarga Yahudi yang sama. Yang benar-benar berniat baik dan benar-benar ingin melakukan hal yang baik. Tapi tidak kemana-mana. Jadi menurut saya, dengan segala kerendahan hati, saya benar-benar percaya bahwa pendidikan adalah penawar untuk kebencian dan antisemitisme. Tapi bukan hanya antisemitisme, melainkan segala bentuk intoleransi terhadap minoritas apapun. Sekarang, ketika nyawa orang-orang dalam bahaya, itu tidak bisa menjadi cara untuk melindungi mereka. Jika seseorang di luar sana menyerang seorang Yahudi, dan karena mereka berasal dari latar belakang Muslim, mungkin, atau dari minoritas yang dilindungi lainnya, sekarang, di tempat-tempat seperti New York, itu seharusnya bukan jalan keluar. Karena menjawab antisemitisme dengan Islamofobia, itu tidak sejalan. Ya, kamu tahu, Florida telah menjadi semacam tempat perlindungan bagi begitu banyak orang Yahudi dari bagian lain negara ini. Dan kamu berasal dari Florida, jadi kamu belum pernah mengalami itu. Tapi kamu tahu, pasti ada yang salah di New York. Misalnya, ketika Goldman Sachs memutuskan untuk pindah ke Florida. Goldman Sachs itu seperti lambang New York. Mereka mendirikan bank Yahudi ketika orang Yahudi tidak diterima di bank-bank lain. Dan menurutku itu sangat mengejutkan. Maksudku, New York memang pantas mendapatkannya karena memilih orang bodoh seperti Mandani. Tapi kenyataannya hal itu sudah sangat dianggap normal dan tidak ada yang menganggapnya salah lagi. Pada dasarnya, karena orang Yahudi tidak lagi dipandang sebagai minoritas. Atau ketika kamu adalah minoritas yang sukses, seolah-olah kamu memang pantas mendapatkannya. Bahwa tidak semua orang Yahudi itu sukses. Aku tahu, di Miami. Aku tidak bisa bicara untuk negara bagian lain, tapi bahkan di Miami, kita punya pemimpin komunitas dan aktivis yang luar biasa, sangat dermawan, dan banyak memberi untuk komunitas lokal kita sendiri. Dan itulah mengapa komunitas di Miami terlihat seperti sekarang. Iya. Kita harus berterima kasih pada 3 generasi sebelumnya atas kepemimpinan Yahudi. Jadi, ketika orang datang ke Miami dan berkata, ini luar biasa, sebenarnya tidak selalu seperti itu. Tentu saja Orang-orang kamu berjuang yang membangunnya. keras. Mereka yang membangunnya. Kami benar-benar berjuang untuk membangun sekolah, institusi, sinagoga, dan pusat-pusat komunitas Yahudi kami. Tidak ada yang memberi. Tentu saja. Sekarang, Miami adalah tempat di mana ada pengungsi dari Amerika Latin yang datang dari banyak sekali negara selama bertahun-tahun. Ketika saya masih muda, ada juga orang Yahudi yang datang dari Rusia. Iya. Ada orang-orang yang datang dari, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, negara-negara Amerika Latin. Tapi kami juga punya orang dari Meksiko, Kolombia, Kuba. Komunitas Yahudi. Bukan hanya komunitas Yahudi, komunitas Miami dibangun oleh orang-orang Kuba. Ya. Dan di Miami tidak ada toleransi untuk kebencian. Langsung saja, ketika sesuatu terjadi yang berhubungan dengan kebencian, entah itu terhadap orang Haiti, karena itu pernah terjadi, orang Kuba, karena itu juga pernah terjadi, atau orang Yahudi, tidak masalah. Tidak ada toleransi. Tapi pejabat terpilih kami, mereka merespons. Polisi kami juga merespons. Dan kami bekerja sama di dalam komunitas kami untuk memastikan bahwa orang-orang tahu bahwa di Miami, kami tidak menoleransi hal seperti itu. Sekarang tinggal di Miami dan menerima banyak orang yang datang ke sini, tentu saja itu sangat menyenangkan dan bagus. Lalu lintasnya sangat padat. Tapi itu sulit karena saya, sebagai seseorang yang sangat terlibat dalam komunitas Yahudi, terutama dalam bidang pendidikan, kami tidak punya cukup sekolah. Saya ingin semua orang mendapatkan tempat di ruang kelas kami. Tapi kami tidak punya cukup tempat. Jadi sekarang, kita harus mulai membangun. Dan saya benar-benar berharap orang-orang yang datang dari tempat lain seperti New York tidak hanya menumpang pada kami. Mereka tentu boleh datang. Dan juga berinvestasi untuk masa depan anak-anak mereka. Karena kami tidak bisa melakukannya sendirian. Kami sudah melakukannya sendirian untuk komunitas kecil. Sekarang ukurannya sudah 2 atau 3 kali lipat. Itu luar biasa. Dan kami membutuhkan orang-orang yang datang dari New York dan California karena pajak kekayaan atau sekarang karena undang-undang baru yang muncul minggu ini dan tidak melindungi orang Yahudi yang menyatakan bahwa orang Yahudi bukanlah minoritas. Semua orang lain dilindungi.
tapi orang Yahudi tidak. Kamu tahu, ini mulai menjadi sangat menakutkan. Tentu saja, syukurlah kita punya Israel dan kenyataannya Holocaust tidak ada lagi. Kita punya Israel dan banyak orang bisa datang ke Israel. Tapi sementara itu, saya benar-benar sangat percaya bahwa kita perlu berinvestasi pada infrastruktur kita sendiri dan komunitas kita sendiri. Dan saya benar-benar berharap orang-orang yang datang akan membantu kita. Saya yakin mereka akan melakukannya karena orang Yahudi selalu tahu cara berkontribusi. Sekarang Anda sendiri baru-baru ini mendirikan sebuah sekolah. Mengapa? Apakah karena tidak ada tempat di mana Anda bisa melihat anak-anak Anda belajar dengan cara yang Anda inginkan? Atau karena memang ada kebutuhan lebih banyak sekolah Yahudi? Keduanya. Jadi memang ada kebutuhan lebih banyak sekolah Yahudi. Anak-anak saya sebenarnya baik-baik saja di tempat mereka sebelumnya. Kami memang sempat berselisih, tapi itu bukan alasan sekolah itu didirikan. Saya menjadi sangat dekat dengan seseorang yang sangat saya kagumi dan hormati. Namanya adalah Rabbi Asarov. Beliau adalah rabi di sekolah anak-anak saya. Beliau sangat-sangat berperan penting dalam membantu saya dengan pendidikan anak-anak saya saat mereka remaja. Dalam bahasa Ibrani, kami menyebutnya tipeshis, saat masa-masa sulit. Orang tua sering kesulitan dengan anak-anak mereka. Ya, tentu saja. Dan suatu hari, beliau mendatangi saya setelah bekerja dengan Departemen Pendidikan ketika Naftali Bennett menjadi Perdana Menteri. Maaf, maksud saya Kepala Departemen Pendidikan. Ya. Sudah lama Tepat sekali. Dan rabi ini dipekerjakan untuk bekerja mewakili pemerintah Israel di semua sekolah Yahudi di negara itu. Jadi dia bisa melihat langsung seluk-beluk setiap sekolah Yahudi di Amerika selama setahun di Amerika dan menyadari apa yang dilakukan semua orang salah dengan cara yang berbeda-beda. Dan menelpon saya dan berkata, dengar, kita akan memulai sekolah baru. Kita akan melakukan segalanya dengan cara yang berbeda. Dan ketika kita membuat sekolah baru, saya akan menjadi rabinya. Kamu akan menjadi presiden sekolah, presiden Dewan Pendiri. Dan itulah yang kami lakukan. Dan itu benar-benar dimulai hanya sebagai sebuah mimpi. Tapi seperti yang kami katakan di Israel, Imti Itsu dan Ra-Agada. Benar? Dan kami ingin menciptakan sekolah Zionis religius dan ortodoks modern terbaik, di mana tentu saja akademik menjadi prioritas utama. Namun, akademik yang mutakhir, pembelajaran berbasis pengalaman, magang, praktik lapangan, pendampingan, bukan hanya duduk di kelas dan mengulang informasi. Iya, dan kami menciptakan sebuah sekolah menengah yang belum pernah ada sebelumnya, dengan Israel sebagai fokus utama. Luar biasa. Menjadi orang Amerika yang bangga, menjadi Yahudi yang bangga adalah hal yang mendasar di sekolah kami. Dan itu sama sekali bukan sebuah kontradiksi. Sebaliknya, itu adalah kemitraan yang indah. Dan anak-anak kami belajar kewarganegaraan dan mengapa Amerika itu penting. Dan mereka juga belajar tentang Israel dan mengapa Israel itu penting. Dan saya sendiri mengajar kelas tentang sejarah negara Israel. Tidak hanya di sekolah saya, tetapi di sekolah manapun yang pernah saya datangi. Atau bahkan ketika saya bersama anak-anak SMA di Israel. Saya pertama-tama bertanya kepada mereka, siapa itu Ben Gurion? Dan Anda akan terkejut berapa banyak anak yang menjawab orang yang membangun bandara di Israel. Dan itu lagi adalah lapisan lain dari kegagalan kita. Dan kita perlu melakukannya dengan lebih baik. Bahkan di Israel, saya tidak akan pernah lupa bahwa di sistem sekolah sekuler di negara ini, mereka mengajarkan sangat sedikit tentang Yudaisme, yang sangat disayangkan. Dan mereka bertanya kepada anak-anak, apa itu Shema Yisrael? Dan mereka menjawab, lagu dari Sarit Hadad. Maksud saya, sungguh. Memang benar, mereka benar. Memang benar, mereka benar. Dari mana asalnya? Dari mana asalnya? Betul. Ya, itu sangat mengagumkan. Tapi salah satu hal yang selalu dikatakan orang, dan inilah mengapa mereka mengkritik organisasi Yahudi yang sudah lama berdiri, adalah bahwa untuk mendapatkan pendidikan Yahudi di Amerika, biayanya sangat mahal. Apa yang bisa dilakukan tentang itu? Kenapa tidak lebih terjangkau? Kenapa? Maksudku, aku tahu sekarang ada dorongan besar, dan kalau aku tidak salah, Lembaga Nasional mengatakan bahwa kita perlu memperluas pendidikan Yahudi di Amerika. Dan sebagian alasan mengapa anak-anak ini mudah dicuci otak di perguruan tinggi adalah karena mereka tidak tahu apa-apa tentang warisan mereka sendiri. Apa yang bisa kita lakukan? Atau apa yang perlu dilakukan agar pendidikan itu bisa terjangkau? Itu pertanyaan yang sangat sensitif, tapi aku akan menjawabnya karena aku benar-benar, aku tidak akan meminta maaf lagi untuk orang-orang yang telah melakukan kesalahan selama bertahun-tahun. Pertama-tama, aku hanya ingin mengatakan bahwa organisasi-organisasi lama itu luar biasa karena mereka pernah ada, bahwa orang-orang memberi karena orang-orang yang biasanya tidak memberi ke institusi Yahudi justru memberi melalui organisasi-organisasi lama itu. Dan itu sangat penting. Tapi ya, sangat mahal untuk memberi lebih dari 2 atau 3 anak pendidikan Yahudi yang layak. Jadi kami mendorong orang Yahudi untuk memiliki banyak bayi Yahudi. Saya sendiri punya 6. Dan saya bilang itu belum cukup. Saya berharap saya punya lebih banyak lagi. Ya Tuhan, kamu lebih berani daripada aku. Aku hanya punya 4. Tapi kalau kamu punya 4 anak, itu sama Tentu saja saja, seperti benar punya begitu. cicilan rumah di Amerika Serikat. Dan ini bukan salah sekolahnya. Kita punya 2 kali lipat jumlah guru yang kita butuhkan karena kita punya kurikulum ganda. Tepat sekali. Kita tidak bisa menjadi sekolah hanya untuk anak-anak kaya. Jadi, kita harus menerima anak-anak yang tidak mampu membayar dan memberikan beasiswa.
beasiswa ya, berdasarkan prestasi. Ini berbasis komunitas. Jika kamu bagian dari komunitas, kami Ya. ingin membantumu untuk bersekolah di sini. Sekarang menurut saya masalah utamanya benar-benar muncul pada organisasi lama. Pertama, soal birokrasi, seperti yang terjadi di banyak institusi besar. Tapi juga para donatur seharusnya bertanya, tapi mereka tidak melakukannya. Sangat mudah untuk menulis cek sebesar $365, yang berarti $1 sehari untuk federasi lokal Anda dan selesai. Benar kan? Lalu Anda bisa melanjutkan hidup Anda. Ini seperti pajak Yahudi Anda. Itu tidak cukup. Anda harus bertanya dan Anda harus tahu kemana uang Anda pergi. Bagaimana uang itu digunakan. Dan menurut saya adalah tanggung jawab para donatur untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Bukan hanya kepada federasi, tetapi juga federasi sekolah Yahudi. Tetapi kemanapun orang memberikan uang, Anda tentu saja perlu memberi. Saya sangat bersyukur untuk orang-orang yang berhati baik dan murah hati. Tetapi jika hanya memberi tanpa bertanya, Anda sebenarnya mempertaruhkan uang Anda berakhir di tempat yang salah. Saya tidak mengatakan bahwa uang tersebut disalahgunakan oleh organisasi mapan manapun. Tetapi yang saya maksud adalah mungkin jika kita memiliki lebih sedikit biaya operasional atau mengeluarkan sedikit lebih sedikit untuk prioritas real estate atau tidak membayar orang untuk bepergian. Ya. Itu memang dilakukan semua eksekutif dan aku mengerti. Jika kamu sudah lebih tua dan sedang bepergian, kamu pasti ingin merasa nyaman. Tapi hal itu perlu lebih transparan dan ada transparansi di organisasi lama. Menurutku sekarang, karena media sosial, hal itu sekarang menjadi prioritas. Ya, dan segalanya mulai berubah. Tapi aku bisa ceritakan apa yang terjadi di Florida. Dan di Florida, komunitas Yahudi memastikan bahwa ketika kita memberikan dukungan kepada pejabat terpilih kita, baik itu dukungan finansial maupun hanya dukungan moral dari komunitas kita, kami membicarakan hal-hal yang penting bagi kami. Dan salah satunya adalah sistem voucher. Ya, Florida adalah negara bagian pertama di bawah Gubernur DeSantis yang saat ini menjadi gubernur kami dan dia luar biasa. Ya, dia adalah pendukung Israel, tapi lupakan Israel. Dia adalah pendukung kebebasan memilih sekolah. Ya. Dan untuk siswa Yahudi, Kristen, atau Muslim, boleh saya katakan, yang kadang-kadang juga menjadi sedikit masalah karena apa yang diajarkan semua orang di sekolah. Jadi, sekali lagi, itu adalah keputusan pemerintah Amerika Serikat. Bukan hanya memberikan dana mereka, tetapi juga melihat kemana uang mereka digunakan. Selama bertahun-tahun, kami melakukan lobby untuk hal ini. Kami memiliki sebuah organisasi di Miami bernama Teach Florida. Dan mereka melakukan lobby selama bertahun-tahun. Apa itu sistem voucher? Yaitu Anda mendapatkan voucher dari pemerintah dan kemudian Anda bisa menggunakannya untuk sekolah manapun yang Anda inginkan. Ya, tapi saya tidak menerima uangnya. Cara kerjanya adalah jika saya mengajukan permohonan, Iya. saya memberitahu mereka sekolah mana tempat anak-anak saya bersekolah dan mereka yang membayar ke sekolah tersebut. Tapi mereka terlebih dahulu memeriksa sekolah itu dan memastikan bahwa sekolah tersebut memenuhi standar tertentu dari Departemen Pendidikan. Tapi tentunya tidak bisa seluruh biayanya. Tidak, jadi mereka memberi kami $8.000 per anak yang merupakan biaya satu siswa di sekolah negeri. Tapi sekali lagi, orang Yahudi memiliki beban ganda. Pendidikan Ya, Yahudi. pendidikan Yahudi. Setidaknya itu mengurangi beberapa biaya tersebut. Benar, tapi itu tidak menyelesaikan apapun. Benar. Tapi itu jelas membantu mengatasi sebuah masalah. Dan jika ada orang-orang yang masih ragu tentang jenis pendidikan apa yang akan mereka berikan kepada anak-anak mereka, itu membantu membuat keputusan itu. Karena jika Anda harus memilih antara liburan keluarga atau sekolah Yahudi, dan Anda mendapat bantuan dari pemerintah, Anda bisa mendapatkan keduanya. Sekarang, jika Anda tidak bisa memilih salah satu dan Anda tidak pergi liburan keluarga, serta juga tidak mampu membiayai sekolah, itu menjadi tanggung jawab komunitas Yahudi. Iya. Maksud saya, Chai Shikli, Menteri Diaspora, dia baru saja menyetujui jutaan dolar, puluhan juta dolar untuk diinvestasikan dalam pendidikan Yahudi. Dari yang saya pahami, itu akan disalurkan melalui Federasi Yahudi lokal. Tapi Federasi Yahudi juga bisa menjadi masalah. Karena jika mereka punya agenda sendiri, dan jika mereka liberal dan woke, dan mereka tidak mau memberikan dana ke sekolah-sekolah ortodoks, atau mereka tidak mau, kadang-kadang kita justru menjadi musuh terburuk bagi diri kita sendiri. Jadi, saya mendorong pemerintah Israel saat ini di bawah Menteri Shikli, tapi nantinya di bawah siapapun, bahwa ketika Anda memberikan dana, pastikan kemana dana itu pergi. Pantau aliran uangnya, baik dari sisi filantropi. Tolong pastikan dananya tidak dipakai untuk pendidikan yang anti-Israel, terutama karena pemerintah Israel yang membiayainya. Ya, tapi di New York ada banyak orang Yahudi yang sangat liberal dan kebetulan anti-Israel. Dan Federasi Yahudi New York memberikan $1 juta kepada anak-anak Gaza di awal perang. Sekarang, saya tidak anti siapapun, tapi saya pertama-tama peduli pada kelompok saya sendiri. Sampai setiap orang Yahudi benar-benar sudah dibantu dan mendapatkan apa yang mereka butuhkan setelah 7 Oktober, saya tidak melihat perlunya membantu anak-anak Gaza. Sudah cukup banyak organisasi di luar sana, mulai dari Palang Merah hingga 55 negara muslim lainnya yang bisa membantu. Saya tidak menentang itu, bantu semua anak yang membutuhkan. Tapi orang Yahudi harus terlebih dahulu membantu komunitasnya sendiri, dan itu pendapat saya. Jadi, sebelum Federasi Yahudi Amerika Utara di New York memberikan $1 juta kepada anak-anak Gaza, saya bisa melakukan banyak hal dengan uang itu. Di sekolah kami, membantu anak yatim, anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak, dan anak-anak yang tidak punya makanan di rumah. Iya. Tidak semua anak di Amerika itu kaya. Nah, itu kan salah paham ya.
bahwa semua orang Yahudi itu kaya. 100%. Padahal sebenarnya alasan kamu mungkin tidak tahu tentang orang Yahudi yang miskin adalah karena Kami orang Yahudi membantu sendiri yang mereka. melakukannya. Tepat sekali, membantu mereka, membantu memenuhi kebutuhan komunitas kita sendiri. Dan iya, kami memang membutuhkan bantuan dari pemerintah. Tapi kami seharusnya berhak mendapatkannya karena kami membayar pajak dan mematuhi hukum warga negara. Dan kami seharusnya bisa mendapatkan manfaat dan pelindungan yang sama seperti orang lain di negara bagian dan negara kita. Jadi sistem voucher itu bukanlah amal, tapi jika seseorang punya $8.000 ekstra untuk diberikan dan kemudian bisa membantu anak lain di sekolah, yang mana memang ada beberapa orang tua yang sangat dermawan. Lagi, saya melihatnya langsung dari sekolah saya yang hanya memiliki 200 siswa tempat saya terlibat Di dalamnya. Tapi itu tetap terwakili. Bisa dibayangkan kan jika setiap orang membantu lingkungan mereka sendiri, apapun artinya itu bagi mereka. Entah itu sekolah mereka, komunitas mereka, sinagoga mereka, tetangga mereka, atau anggota keluarga mereka. Dalam sebuah keluarga, kamu mungkin melihat satu saudara bisa membiayai 10 anak untuk sekolah, dan satu saudara lainnya hanya bisa membantu 2 anak. Iya. Jadi ketika kalian saling membantu, dan menurutku banyak orang Yahudi di komunitas benar-benar saling membantu. Iya. Dan ketika kalian saling membantu, kalian menempatkan komunitas kalian di posisi yang jauh lebih baik. Iya, maksudku itu luar biasa. Aku bertemu dengan Gubernur DeSantis dan istrinya yang juga luar biasa. Dan dia benar-benar luar biasa. Dia memang benar-benar luar biasa. Dan dia bilang padaku bahwa pada dasarnya yang mereka coba lakukan adalah menjadikan gereja sebagai struktur komunitas utama untuk orang Kristen. Ya, mereka melakukan itu. Dia melakukan itu. Dia benar-benar memperjuangkan program seperti itu. Dan kita juga melihatnya misalnya pada KUFI atau organisasi-organisasi kepercayaan Kristen lainnya. Iya. Sekarang itu juga terjadi di komunitas Muslim. Dan masalahnya adalah banyak sistem pendidikan di dalam komunitas Muslim juga bersifat anti-Amerika. Dan karena pendanaannya, Lihat, kamu tahu, ikuti saja uangnya dan kamu bisa menemukan beberapa hal yang saya sangat sedang mencurigakan. membicarakan tentang voucher. Jadi kami telah mendorong Departemen Pendidikan kami di Florida untuk meneliti. Apa yang dipelajari anak-anak itu? Apakah di sekolah Yahudi mereka belajar kewarganegaraan? Tentu saja. Atau apakah mereka diajarkan untuk mencintai Amerika atau membenci Amerika? Itulah hal-hal yang penting. Dan sekarang kita melihat bahwa para Islamis sebenarnya telah membangun komunitas di seluruh Amerika. Dan 2 negara bagian yang belum disusupi oleh kelompok yang tidak berasimilasi, katakanlah, adalah Florida dan Texas. Dan sekarang ada dorongan besar dari uang asing yang masuk untuk membangun sekolah dan tempat ibadah bagi komunitas Muslim di Florida dan Texas. Dan itu tergantung pada kita untuk melawannya. Bukan untuk melawan kebebasan beragama, tetapi untuk melawan indoktrinasi generasi berikutnya agar membenci Amerika. Iya, Anda tidak perlu mencari jauh-jauh. Ada Democratic Socialist of America yang pada dasarnya adalah platform anti-Amerika, Islamis, komunis, dan Marxis. Dan mereka semakin kuat. Apakah Anda khawatir tentang hal ini? Saya tidak tahu apakah mereka benar-benar semakin kuat. Saya memang berpikir bahwa mereka semakin benar. Dan mereka selalu mengatakan hal-hal yang keterlaluan. Tentu saja. Dan kamu juga melihat bagaimana bahkan di sini media selalu berpihak. Dan media sangat berpihak pada sisi liberal. Iya. Dan mungkin itu karena uang asing yang membantu media liberal tersebut untuk mendorong agenda tertentu di platform itu. Jadi kita punya hal-hal seperti podcast dan kita punya akses ke informasi lain. Syukurlah di mana media sosial bisa menjadi sesuatu yang sangat negatif, tapi juga bisa menjadi sesuatu yang sangat positif. Iya, itu tergantung bagaimana kamu memanfaatkannya dan apa yang kamu lakukan dengannya. Kita punya Fox News, kita punya lebih dari itu. Ada Newsmax, ada OAN, ada pilihan media lainnya. Jadi yang pertama, menurutku penting bagi orang-orang untuk memilih media mereka dengan benar dan memeriksa fakta serta mencari informasi yang tepat. Di Israel, kamu tidak punya banyak pilihan yang tersedia. Sepertinya kamu hanya punya Channel 14 dan beberapa lainnya, serta JNS. Ya, maksudku akan menyenangkan jika kita punya saluran yang memberitakan kebenaran dalam berita dan tidak, kamu tahu, berpihak ke mana pun. Bukan agenda politik, Bukan hanya agenda, berita tepat saja. sekali. Jangan beri aku agenda, cukup beri aku berita seperti dulu. Jadi, itu sudah tidak ada di mana-mana. Saya baru saja menghadiri konferensi yang sangat menarik dari Yayasan Singer. Dan di sana ada sebuah diskusi panel tentang pendidikan di perguruan tinggi dan universitas. Dan salah satu orang yang duduk di panel itu adalah Presiden Dartmouth, seorang wanita Kristen, dekan dari salah satu sekolah akademik di Texas, Universitas Texas. Dia berbicara tentang kewarganegaraan, pentingnya pendidikan kewarganegaraan, dan dekan sekolah internasional di Universitas Columbia. Nah, sangat menarik melihat bagaimana hal itu terjadi. Tapi langsung saja, ketika dekan Universitas Columbia mulai berbicara, dan
dia adalah pembicara pertama, seorang perempuan liberal Israel. Dia bersikap apologetis dan menyalahkan korban, dan mengatakan bahwa kita perlu melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam mendidik orang lain dan dunia tentang Israel dan orang Yahudi. Ya. Jadi itu adalah mentalitas menyalahkan korban. Kita selalu melakukan itu. Itu kesalahan besar. Dan begitulah sayangnya tipe Yahudi liberal New York. Ya. Apologetis, itu dia. Yang dari Texas berbicara tentang mengajarkan siswa untuk mencintai Amerika. Dan begitulah cara mereka mengendalikan kebencian di kampus mereka. Dan yang dari Dartmouth berkata, tunggu sebentar, kalian semua salah. Kami sama sekali tidak menoleransi kebencian. Di sekolah kami, orang-orang datang ke sini untuk belajar. Siapapun yang mendorong agenda politik tidak diterima di sini. Baik itu profesor, dekan, maupun mahasiswa. Siapapun yang datang ke sini untuk mendorong agenda politik akan langsung dikeluarkan. Kami tidak peduli tentang status dosen tetap. Kami tidak peduli tentang apapun. Dan kamu tahu kenapa mereka tidak punya tenda-tenda? Karena orang-orang. Dan kamu tahu kenapa mereka tidak punya ruang? kebencian? Karena mereka dipecat. Tepat sekali. Benar. Betul sekali. Dan ini adalah seorang wanita Kristen, bukan Yahudi. Tidak, tentu saja. Karena sayangnya, terutama para akademisi Israel yang sangat kiri, saya sering membicarakan hal ini di podcast. Sayangnya, mereka melakukan pekerjaan yang lebih baik daripada siapapun yang antisemit di dunia. Dan inilah mengapa kamu tahu, saya ikut mendirikan kampus Israel untuk mencoba mengajak lebih banyak anak muda datang dan belajar di sini. Di Israel, ada begitu banyak peluang dan untuk mengembangkan gelar ganda serta melakukan segala yang kami bisa untuk mencoba mengajak anak-anak ke sini agar mereka tidak harus membayar biaya kuliah yang sangat mahal yang kemudian malah mengindoktrinasi mereka. anak-anakmu, Itu persis aku seperti yang kamu bayangkan. Benar sekali. Kamu membayar seseorang dengan jumlah uang yang sangat besar untuk mengindoktrinasi anakmu agar membencimu dan membenci kaumnya sendiri. Atau menjadi orang yang benar-benar terasing dan gagal di lingkungannya, kecuali hidup dalam ketakutan, yang kemudian menghancurkan mereka sebagai individu. Tepat sekali. Dan kamu tahu, aku bilang bahwa Goldman Sachs didirikan ketika orang Yahudi tidak diizinkan masuk ke bank-bank arus utama kalangan WASP. Mereka membangun Goldman Sachs. Jadi, sekarang orang Yahudi diperlakukan buruk di berbagai kampus universitas. Jadi, mari datang ke sini dan menghemat banyak uang. Aku suka ide itu. Dan menurutku, itu luar biasa. Bukan hanya itu akan luar biasa untuk siapa saja yang percaya pada nilai-nilai Yudeo-Kristen. Dan berpikir kritis. Berpikir kritis, peradaban barat, semua agenda yang coba dihancurkan oleh pihak kiri. Kita perlu membangun itu dengan cara apapun yang kita bisa. Dan kenyataannya, aku selalu bilang, datanglah ke Israel. Tepat sekali. Dirimu sendiri. Dan jika setelah kamu datang ke sini, kamu masih punya semua prasangka, anggapan-anggapan yang sudah kamu lihat di TV, aku maafkan. Tapi kalau kamu tidak datang ke sini dan tidak merasakan sendiri apa yang terjadi di sini, orang-orang tidak akan tahu apa-apa. Jadi, aku tidak. Organisasi seperti Birthright atau bahkan Horizons di pihak lain melakukan hal-hal luar biasa untuk menciptakan dan membangun jembatan. Itu tidak ada hubungannya dengan menjadi Yahudi. Ya, maksudku, aku benar-benar setuju. Aku pikir semua orang harus datang ke sini. Aku rasa begitu kamu berjalan-jalan di sini. Kamu tahu, aku selalu membicarakan tentang kelompok dari Afrika Selatan yang datang ke sini mencari apartheid selama seminggu penuh. Dan satu-satunya tempat mereka menemukannya adalah di Ramallah, di mana mereka tidak diizinkan. Ya, selain dari fakta bahwa orang Yahudi tidak diizinkan, ini adalah gabungan anggota parlemen kulit hitam dan kulit putih. Dan yang kulit hitam diperlakukan sangat buruk oleh para rasis di otoritas Palestina. Jadi, kamu tahu, sampai kamu benar-benar mengalami sendiri, lalu orang-orang Yahudi memeluk dan mencium mereka, dan mereka tidak bisa benar-benar memahami bagaimana semua yang telah mereka dengar ternyata sebaliknya. Kamu tahu, mereka bilang orang Yahudi adalah penjajah kulit putih, dan orang Palestina adalah korban. Mereka pergi ke Ramallah dan anggota parlemen kulit hitam, mereka bahkan tidak mau berjabat tangan. Tapi di sini, semua orang memeluk dan mencium mereka. Dan kami memiliki orang Yahudi dari segala warna kulit. Dan kami memiliki orang Yahudi dari segala warna kulit. Jadi, mereka tidak bisa, itu tidak masuk akal. Tapi kamu benar sekali, kamu hanya perlu datang ke sini, berjalan-jalan, dan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Dan jika kamu tidak bisa, maka kamu benar-benar perlu. Karena kebenaran itu penting. Aku masih percaya bahwa jika kita terus mengatakan kebenaran, sama seperti kamu bisa menyebarkan kebohongan, kamu juga bisa menyebarkan kebenaran. Aku benar-benar setuju dengan Mutila. Kamu adalah seorang aktivis yang luar biasa di begitu banyak tempat berbeda. Kita bahkan belum membicarakan tentang bayimu yang lain, yaitu Yudea dan Samaria. Tapi lain kali. Tapi terima kasih atas semua yang kamu lakukan. Dan karena telah menjadi duta yang luar biasa bagi orang-orang Yahudi. Dan untuk terima Israel. kasih, Clara. Dan kamu tahu, aku tidak perlu bilang aku akan kembali. Aku sudah mengagumimu selama bertahun-tahun. Dan sekarang bisa memanggilmu sebagai teman itu luar biasa. Tapi bisa tampil di acaramu itu. Luar biasa sekali. Tentu saja. Dan aku tidak akan bilang untuk kembali. Karena kamu memang sering di sini. Jadi terima kasih. Aku kadang di sini, kadang di sana. Tapi saat aku di sini, aku senang datang. Terima kasih. Datanglah lagi. Terima kasih.